sarankan ikhwani diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani, kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atas. Jadi ini semuanya ya, kita harus memahami satu poin dalam ibadah, jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke kisah bulan Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa kata ulama tafsir? Ini dari buruk menjadi baik. Ini sudah umum orang tahu. Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat. Ini sudah umum orang tahu. Tapi banyak orang tidak tahu, masuk dalam ayat ini, sudah baik menjadi lebih baik. Ini masuk di dalamnya. Kalau antum setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi SAW, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka antum akan stuck di situ nanti. Ikhwani, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin, jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita biasa sedekah Rp1.000, sekarang kita sedekah Rp2.000. Kalau kita biasa Rp2.000, kita tingkatkan Rp5.000. Kalau sekarang kita terima zakat, tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat. Selalu beda orang yang punya target dan dia sudah mulai melangkah, Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu, dia mulai dulu. Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini Ustadz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Nggak bisa, jangan bilang begitu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dulu, coba dulu. Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa. Enggak, itu syaitan. Harus begitu. Begini rasionalnya, kalau ada dua orang pegawai, si A dan si B, dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama, juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan, orang yang tidak punya target, misal si A, dia nggak punya target, jadi pegawai gaji 2 juta, udah dapat fasilitas sebagai pegawai, baju seragam, udah, dia bilang cukup dia saya begini. Itu nggak salah, nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan si B, ini si A tadi ya, ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu, jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa, dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti si B ini dan si A 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua, pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6, kalau target kita 10, maka pastikan kita bisa insya Allah dengan izin Allah sampai 10, karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke 10 kan. Kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8. Kalau kita targetnya 6, nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya, bisa nggak lulus. Bedain. Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang berkata, dulu saya pernah sholat malam. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah sholat malam selama setahun. Dulu, nggak usah khawatir, tercatat, aman. Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita, nyatat semua, nggak pakai disuruh, dicatat sama dia, sampai detail-detailnya dicatat, menghayalnya pun dicatat, nggak dibayar, nggak diapa, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang, besok, lusa, karena tiap hari punya buku lembaran amal nih, harus dipikirin tuh masalah kualitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ringkas cerita ikhwani, Abdullah bin Mubarak satu waktu pergi umroh ke Mekah. Sahabatnya Fudail bin Iyad tinggal di Irak. Mereka tinggal di Irak. Waktu tiba di Mekah, kata Abdullah bin Mubarak, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya Masjid Haram dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Karena
Menurut Abdullah bin Mubarak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur Zam-Zam pun hampir kering pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Maka dia bilang, semuanya diajak sholat. Saya pun ikut sholat istisqa. Begitu selesai sholat, imamnya balik ke hadap ke makmum seperti sunnah Nabi SAW mengingatkan mereka tentang masalah dosa, taubat, agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkanlah seperti itu. Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan, biasanya kalau doa dan sholat kita diterima, maka minimal mendung, minimal panasnya kurang, maksimal turun hujan langsung setelah istisqa. Gitu. Tapi di situ dia bilang saya tidak lihat ada tanda-tanda itu. Tetap terik matahari, panas. Dia bilang, tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu Masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali. Imamannya sudah tua, sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ. Jadi misal kita ibaratkan, maaf, HP ini Ka'bah, maka misalnya ada sisi di sekitar sini. Yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang, supaya tidak ketahuan gitu. Karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit. Kata Ibnu Mubarak, saya lihat orang itu, perhatikan dia masuk, kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah. Lalu mulailah dia hadap kiblat, dia bertakbir. Kata Ibnu Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu. Dari takbir Allahu Akbar, tenang, tumaknina luar biasa. Bacaan tenang, ruku Allahu Akbar, tenang, dinikmatin semua gerakannya karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala ikhwan. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sampai salam indah. Kata Ibnu Mubarak, saya belum pernah lihat ada orang sholat seindah itu, luar biasa. Dan kemudian Ibnu Mubarak bilang saya dekatin, tapi orang itu tidak tahu lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi sholat istisqa. Kata Abdullah Mubarak, kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa. Tiba-tiba mendung, hujan turun lebat. Orang-orang di sana bersorak gembira, bersyukur sama Allah. Mereka pikir hujan turun karena sholat mereka. Abdullah Mubarak bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka, karena orang ini. Dan orang ini subhanallah, begitu saja turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Nggak ngomong, nggak apa. Nggak bilang, hei ini saya yang berdoa, nggak. Keluar. Abdullah Mubarak ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid, dorong demi dorong. Oh saya sampai. Dia datang ke masjid cuma untuk doain orang supaya turun hujan tuh. Dia datang sampai dia masuk orang demi orang, tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar, kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Abdullah Mubarak lihat dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah Mubarak, boleh saya tanya? Dia bilang ya, silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Abdullah Mubarak tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan ya kawan. Mereka penasaran, budak di mana ini? Kata Abdullah Mubarak, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya. Tidak pernah mengeluh. Satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini. Nggak pernah ngeluh. Dan malam hari dia tidur beberapa saat, kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi. Memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata tuannya, ini saksi bahasan kita berhubungan dengan poin yang kedua masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya 2 dirham. Kalau kita misalnya hitung harga dirham itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saja. 2 dirham gajinya saya kasih, maka gitu kan, dia mengeluarkan 1 dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan 1 dirham dipakai sama dia. Bisa ditangkap tidak maksudnya? Kalau antum terima gaji 1 juta, 500.000 dikeluarkan untuk orang susah. Padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sedekah tidak butuh tunggu kaya.
Sampai kapan antum mau tunggu kaya baru sedekah? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya, ikhwan. Ini nggak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdullah bin Mubarak, itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf, saya nggak jual. Budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, saya Abdullah bin Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama, ini orang alim, ulama besar nih. Ya, salah satu rujukan tabi'in, belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya, orang hitam itu bilang, Anda Abdullah bin Mubarak dari Irak? Dia bilang, iya. Kalau gitu saya jual. Nah, ini orang soleh nggak masalah, dijual lah. Abdullah bin Mubarak niatnya ingin membawa budak ini kemana? Ke Irak. Ketemu sama temannya, Fudail bin Iyad. Ini ada orang nih luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekah semua nggak diijabah, dia diijabah. Di tengah jalan, dalam perjalanan, Abdullah bin Mubarak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana? Gitu ya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata budak itu, kenapa anda bilang begitu? Abdullah bin Mubarak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang, saya menceritakan kepada dia, ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan. Dia bilang, saya mengatakan tadi waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, saya ikut sholat dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya sholat kami. Dan saya melihat anda masuk pada saat itu di masjid. Saya lihat anda sholat dan saya tahu anda berdoa kepada Allah, dan saya yakin hujan turun karena doa anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah anda melihat itu tuan? Dia bilang iya. Kata budak ini apa? Bisa anda izinkan saya sholat 2 rakaat? Kata Abdullah bin Mubarak, silahkan. Dengar sholat ini pasti bagus nih. Maka yang terjadi, budak itu pun kata Abdullah bin Mubarak berwudu. Wudunya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. Terus hadap kiblat sholat. Dia bilang, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Sama persis dengan waktu di masjid tadi. Takbirnya tenang, rukuknya tenang. Dia tidak, seperti tidak ada orang di sebelahnya. Banyak sholat sampai selesai haknya dikasih. Begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat. Dia mengatakan, Al-ana ya Rabb. Artinya, sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba apa ikhwani? Mati orang ini. Meninggal. Budak ini mati. Ini kisah nyata. Ini apa dipindahin dulu. Meninggal orang ini. Abdullah bin Mubarak periksa, cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan, di padang pasir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di situ, lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak, lalu saya bilang sama sahabat saya Fudail bin Iyad, wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kita nih, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini waktu dia berdoa, waktu dia sholat, yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam sholatnya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu menjadi ria, matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang, Al-ana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan. Dia kena takut ria, maka dia berdoa seperti itu. Tapi saksi bahasa Tuhan, tidak menunggu kaya raya untuk sedekah, setengah gaji dikeluarin. Dan kalau antum berikan Allah, berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes, jujur tapi ya. Hah? Kalau celengan masjid lewat, antum punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyaut. Banyak orang tidak memahami poin ini. Yang dimasukin 1000 tua. Bahkan kadang-kadang tidak malu, subhanallah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil. Celengannya juga seng, bunyi, teng gitu. Subhanallah. 1000 tua yang antum taruh ini, minta sama Allah apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk dalam surga, rewel. Dengan 1000 tua. Bagaimana bisa? 1000 baru masukkan. 1000 tua pakai belanja di luar sana. Karena itu harta antum yang sebenarnya tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hartamu yang sebenarnya yang kau infakkan di jalan Allah.
Karena itu Allah akan pelihara itu. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan Allah memelihara sedekah seseorang di antara kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsy-Nya, gitu kan? Sehingga tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaianmu. Itu hadis sahih. Jadi banyak manusia yang tidak sadar nih. Kalau antum lihat orang fakir miskin ikhwani, dan mereka lewat, ya, beda pahalanya kalau kita sebelum diminta sudah memberi, dengan kalau diminta baru kita beri. Beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih? 5.000. Itu pun 5.000 dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu mungkin ada 1.000 yang kelipat. Ambil 100.000 keluarin, kasih fakir miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majlis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni, tes hadir atau seremoni ngeramaikan, bukan. Antum keluar di sana berubah, praktekin ilmu. Ini bukan cuma dongeng kita duduk di sini di masjid cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan ikhwani masukkan dalam hati, praktekin. Harus begitu. Baru bisa tuh, ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita, ikhwani, Allah SWT jaga supaya kita contohi, supaya kita praktekin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik, keluarkan. Jangan tunggu kaya raya. Kalau orang kaya cuma keluarin, subhanallah, kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada fakir miskin susah, bajunya sudah rusak, isian kotor, ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu ketok-ketok kaca, dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya, yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha illallah. Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, dibuka, nggak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh, ambil uang 5.000, 10.000, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis, salaman sama dia, ya kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong seperti biji sawi, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, innama turzaquna li fuqara'ikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh. Mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar radhiyallahu anhu cari orang lalu dikasih. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم